Speaker ketika berkarir terjerumus ke narkoba. Kayaknya abang tahu banget soal sepak bola. Alhamdulillah ya, baru belajar selama 13-14 tahun. Bisa lah ya jadi ketua PSSI. Ya bang, atlet itu kan kalau berhasil menjadi juara itu bonusnya bisa ratusan juta, miliaran rupiah. Kenapa banyak di masa tuanya atlet prihatin? Ya, itulah saya bilang, dari sekian perjalanan saya yang melihat secara kompleks permasalahan yang ada di dunia keolahragaan, tentu dengan hari ini kita berada di KONI Samarinda khususnya berupaya memberikan jalan atau membuka jalan dalam konteks bagaimana perlindungan atlet, baik terkait tentang prestasi saat dia aktif menjadi atlet, kemudian baik dia menjadi pelatih ataupun dia pensiun dari olahraga tadi. Nah, tetapi nawaitu ini tentu tidak bisa kita kerjakan sendiri, mengingat perlunya elemen-elemen yang memang saling menguatkan ya. Dimana kita hari ini bersama teman-teman Komisi 4, teman-teman Dispora, kemudian juga para kawan-kawan atlet Polmi yang sering kita sebut kawan-kawan atlet disabilitas atau penyandang disabilitas, karena mereka juga punya olahraga juga, ada kejuaraannya mereka juga. Kemudian olahraga kesenian. Nah, tentu ini menjadi sebuah landasan kita bersama, dan bahwasannya akan bagaimana kita melindungi dan mengayomi dan akan memberi hak penghargaan seperti apa. Makanya melalui raperda yang kita coba bangun beberapa akhir ini, ya kita berkaca dari juga teman-teman di kota-kota lain dan secara nasional, bahkan prestasi internasional, tentu jenjangnya juga berbeda ya. Jadi macam kayak di PON, tingkat PON atau berprestasi bahkan bisa dapat 500 juta satu emas. Nah, di kabupaten kota setingkat single event itu atau multi event yang katakan di Prorpop, ya mudah-mudahan yang kami kami sampaikan kemarin bahwasanya kisaran 100 juta sampai dengan 150 juta emasnya dan seterusnya itu bisa menjadi dasar patokan kita untuk menetapkan. Jadi siapapun nanti wali kota terpilih atau wali kota yang sudah menjabat, dia tidak lagi galau pada saat pelepasan atlet kontingen. Ketika dia menyampaikan, memberi motivasi, ujung endingnya kan atlet itu kan pasti bertanya, emas berapa, perak berapa, perunggu berapa, kan begitu. Oke, sebelum kita bahas raperdanya lebih dalam, itu tadi apa sih faktor sebenarnya, kan kalau kita bilang 75 juta tadi, 100 juta itu sudah angka yang sangat besar kalau untuk masyarakat umum bang ya. Abang setuju soal itu ya? Saya setuju. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa uang-uang itu sepertinya nggak sampai hari tua? Yang abang lihat apa sih penyebabnya? Makanya kita kalau bicara contoh, saya pikir teman-teman juga sudah tahu. Elias Pikal ketika berkarir terjerumus ke mana? Narkoba. Ayo, coba seandainya teman-teman itu diberi mungkin pekerjaan di PNS, mungkin ASN mungkin ya dikasihkan lah ASN. Di tentara mungkin kenaikan pangkatnya, di kepolisian atlet itu mungkin kenaikan pangkatnya. Jadi ada sebuah kepastian langkah ya. Jadi kita bicaranya itu jangan ketika kita dihadapkan, contoh bola saja. Ketika kita mau jadi pemain bola pasti, atau menjadi atlet apapun, pasti akan dihadapkan dengan namanya sekolah nih, yang pagi junior ya. Mana dia memilih menjadi atlet, mana dia memilih untuk menjadi seorang yang meneruskan pendidikan. Nah, kadang-kadang dua ini tidak nyambung. Nah, ada pun badan kayak skoy apa segala macam sekolah olahraga seperti itu, ya itu saya akui juga kurang banyak di Samarinda. Kalau di tanah Jawa mungkin kita, kalau di Asipa, saya ingat di Malang itu ada Asipa namanya, pendidikan formalnya dia dapat, pendidikan agamanya juga dapat, pendidikan olahraganya juga dapat. Dia khusus sepak bola itu Asipa. Ya, kebetulan itu salah satu pemiliknya tuh Bung Aji Santoso ya. Nah, jadi saya tahu persis, dan itu yang saya harapkan juga bisa menjadi percontohan dan akan dibikin di Samarinda.
Kayaknya abang tahu banget soal sepak bola. Alhamdulillah ya, baru belajar selama ya 13-14 tahun. Bisa lah ya jadi ketua PSSI. Insya Allah. Kalau nah ini kan kadang menjebak juga karena pilihan gitu. Artinya kalau kesempatan itu ada, karena terus terang saya berpedoman dalam hidup, saya mampu di bidang ini ya wes, tak mengabdikan lewat jalur seperti itu. Oke, kalau nggak salah saya pernah baca bahwa salah satu yang didorong dari Raperda ini kan untuk jadi landasan hukum ya. Ya. Termasuk eksekusinya nanti meminta kayak seperti Pemkot, penghargaan kepada pelaku olahraga itu kan bukan sekedar bonus saja. Ya. Karena kalau bonus kan pasti terbatas yang berprestasi saja kan. Sedangkan yang lainnya, katakanlah yang di balik layar dan segalanya itu sampai dimintakan untuk selain diberi pekerjaan juga ada untuk modal usaha. Memang begini, kalau dulu ya, ini dulu mas ya, di era tahun 80-90 kan atlet itu dihargai dengan langsung menjadi pegawai bank ya, dulu ya, dulu. Nah kebanyakan makanya mantan pemain bola kita di Sambang ini banyak, termasuk ketua KONI kita sekarang ini Bung Aspianur, beliau itu dulu atlet bola, begitu berprestasi alhamdulillah bisa kerja di Bank Indonesia malahan. Nah, sampai saat ini sudah pensiun beliau. Nah, jadi makanya saya pikir coba format itu kita kembalikan ya. Jumlah finansial uang dalam bentuk itu kecil saja, tidak sebesar ya itu tadi saya semua. Tapi ada bonus atau bentuk perhatian setelah dia menjadi atlet untuk pensiun nanti gitu. Misalnya gini, dia dapat emas nih, dapat 150 katakan emas. Tapi begitu dia habiskan uang 150 sementara usia sudah tidak produktif lagi untuk menjadi atlet, nah, mau tidak mau kan dia. Ya kalau dulu ada namanya Bang Guston Nawawi, saya tahu, bekas pemain Persebaya, bekas pemain Persisam. Saya banyak tanya sama beliau, abang, saya bilang, bagaimana cara mengatasi hari tua? Manfaatkan pemberian yang akan dapatkan di usia muda. Alhamdulillah beliau punya mobil rental sekian banyak di Surabaya, punya kos. Nah ini, yang begitu-gitu masih jarang kan dilakukan. Yang jarang. Nah sekarang kita saat ini sudah dihadapkan dengan persoalan COVID, yang notabene jangankan dunia bisnis, dunia olahraga juga ikut imbas kan begitu. Ternyata kalau kita tidak siapkan sebuah peraturan yang memang menaungi itu ya tadi, kita akan pasti akan dihadapkan di masalah yang baru akan datang. Maaf saja mungkin atlet yang akan tidak diperhatikan. Ada satu atlet juga ya, saya tidak mau sebut, Samarinda nih, peraih PON ya. Sekarang sudah jadi tukang parkir. Itu terkenal sih kayaknya. Nah, sudah jadi tukang parkir di depan mall. Ya kan saya pun kaget kemarin. Begitu buka pintu, dia bilang, "Bang, loh ngapain?" Saya bilang, "Saya tukang parkir, Bang." Bahkan dia habis terjebak masalah narkoba. Wah. Nah ini yang saya bilang. Lagi ya. Padahal atlet ya. Atlet nasional dan atlet peraih emas PON loh. Ya. Nah jadi saya bilang itu tadi. Inilah contoh ya. Makanya saya bilang saya berharap betul. Mudah-mudahan ini berkat kita semua lah ya, artinya ketika persoalan ini menjadi hal yang memang perlu harus kita pastikan aman dalam komposisi pasal bagaimana dia setelah menjadi atlet, ataukah pengertiannya itu mungkin dia jadi ya honor lah, perusahaan daerah banyak loh ya. PDAM jelas ya sama ya. Silakan aja gitu loh, sepakat kok gitu loh ya. Oke. Tadi permasalahan dari atlet berprestasi yang dapat banyak bonus adalah salah satunya terjebak di narkoba ya, selanjutnya ada nggak sih dipikirkan mengenai ada bimbingan konselingnya supaya mereka ini bisa terjaga gitu loh? Sudah terpikirkan sampai situ belum? Begini, kita ini sesama manusia itu kan dalam bentuk mengingatkan, ya, memperhatikan. Nah, yang susah ini menjaga. Ya benar. Menjaga itu jangankan atlet, anak atau saudara kita yang satu rumah aja bisa aneh-aneh kan? Ya. Apalagi yang kita tidak bisa kontrol 24 jam. Nah, ini yang saya bilang. Kalau sandang pangan dalam konteks di dunia atlet itu terpenuhi, ya, atau 45 sehat 5 sempurnanya itu ada 6-nya lagi. 6-nya apa yang tadi nih. Ya. Gitu loh. Ya kan 4 sehat 5 sempurna sudah cukup, ya kan? Nah, 6-nya apa ya, bonus tadi tuh. Bonus itu. Bonus juga ya saya bilang tadi,
kisaran oke. Bisa kita bicara dengan sesuai kemampuan keuangan daerah atau segala macam. Tapi ada yang harus menjadi perekat ketika dia sudah pensiun, bahkan bisa menjadi dia bilang orang tanda dia hidup berprestasi lah, ya kan? Mungkin pekerjaan lah yang saya pikir paling utama. Oke, itu artinya hanya sebatas penjagaan dan imbauan aja ya? Ya itulah saya bilang tadi, kembali kepada pribadi masing-masing diri sendiri atlet itu. Tetapi sebelum dia berpikir ke situ, sebenarnya kalau kita sudah pagari dengan sistem yang ada, dengan kejelasan yang luar biasa, saya pikir jauh dari pemikiran itu. Oke, itu tadi yang kita bahas dari tadi adalah tatarannya untuk atlet berprestasi. Ya. Cuma kan bicara olahraga ini ada juga atlet yang segitu-gitu aja, tapi dia tetap dia berusaha, tapi memang pencapaiannya enggak sampai zona medali. Iya. Apakah atlet-atlet yang tidak berprestasi, yang tidak dapat bonus ini juga masuk dalam perjuangan Raperda tadi? Yang jelas dalam program kerja KONI maupun di Raperda itu seirama ya. Jadi kami di KONI sesaat lagi sudah akan mengeluarkan namanya panitia Monep ya. Jadi jenjangnya kami pada saat Porprov 2022 di Berau, maka persiapan ini harus sejauh dari hari ini, mungkin Januari kita sudah mulai bekerja, dan kami berhak mengevaluasi seluruh cabang olahraga, ya, di mana dalam satu program itu mengembangkan dan meningkatkan atlet non prestasi, ya, di single event sebelumnya. Misalkan 5 besar. Nah, yang diikutkan kan cuma 1, 2, 3-nya aja. Nah, 2-nya ini harus kita poles agar ini setara dengan ini. Paling jadi tidak secara belum hak tentu ya, jadi belum tentu atlet yang lolos di pra-porprov itu bisa bertanding di porprov. Tidak belum tentu, karena kami mempunyai sistem ada degradasi. Sekarang kalau dia katakan dia lolos di porprov 2020 sudah ongkang-ongkang kaki dong, setahun lebih. Iya. Berarti kan kita ada risiko di situ. Tapi porprovnya kan tahun depan. Ya betul, makanya pranya kan di tahun 2021. Ya. Nah, untuk menuju ke porprov kan ada satu ya, tahun lebih. Masih ada jeda. Akhirnya kalau kita bilang PD saja mengatakan oke, kamu langsung bertanding di 2022. Sisa 1 bulan ini dianggap bisa saja dia bilang, ngapain aku latihan serius. Artinya zona medali itu cuma jadi patokan slot aja. Iya, patokan slot. Isinya masih. Nah, ini yang kadang keliru. Ketika di persaingan internal mereka itu tidak ada. Ya maaf saja, misalnya kita katakan sudah 3 lolos tadi misalnya, yang 1, 2, 3. Udah, kamu tahun depan langsung bertanding tahun 2022. Dalam perjalanan sekian bulan tidak latihan, menurun prestasi. Begitu pertandingan di tahun 2022 atau di Porprov kita kaget. Jangankan medali emas, perak atau perunggu aja nggak dapat. Nah, ini yang menjadi pekerjaan kita sekarang, bahwasannya harus ada pembanding dia. Jadi kompetisi internal itu sudah menjadi keharusan bagi saya supaya saling menjaga mutu dan kualitas itu tetap terjaga gitu. Ya kan? Sehingga kita mengejar pertanggungjawaban dia tuh, kamu di pra-porprov itu kamu dapat emas, kenapa porprov kamu bisa dapat perunggu? Apalagi kita bicara hari ini PON jumlah atlet terbanyak itu 70% dari Samarinda. Ya. Sepakat lu kita ini, kan? Nah, notabene saja di atas kertas kita sudah bisa katakan insya Allah juara umum. Juara umum porprov. Nah, itu loh ya. Jadi dinamika olahraga tuh memang unik, antik, tapi ada loh ya. Nggak bisa dipungkiri. Gitu loh. Oke, ngomong-ngomong, atlet itu ada gajinya nggak sih? Kalau di program KONI sendiri pasti ada. Insentif, bukan gaji ya, insentif. Jadi insentif itu dalam konteks uang vitamin. Itu diberikannya ketika dia masuk persiapan kejuaraan saja atau itu memang? Jadi ada TC mandiri yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun. Jadi ketika atlet berhasil direkrut untuk TC mandiri baru dia mendapat hak insentif itu ya? Kita pahami dulu bahwasannya landasan Pekan Olahraga Provinsi itu yang menjadi peserta itu bukan cabang olahraga. Sepakat dulu di situ nih. Itu aturan mainnya tuh. Bentar. Ya. Jadi apa KONI? Jadi 10 kabupaten kota itulah yang menjadi peserta. Oh ya. Nah, KONI pada saat sudah menyaksikan pra-porprov yang diselenggarakan oleh cabang olahraga, kita langsung mengambil atlet dan pelatih itu masuk ke program kita. Oke. Nah, tapi tetap
tetap berkomunikasi dengan caburnya tetap. Tapi untuk status di KONI provinsi selaku penyelenggara, kalau peserta Porprov adalah KONI kabupaten kota. Nah, jadi kami berhak mengambil dan membikinkan program bahwasannya ini akan kita seperti apa ini. Hari ini kurang lebih 54 cabur. Nah, besok di tahun 2021 insya Allah RAT kami di KONI Samarinda bulan Februari kita akan menambahkan 9 cabang olahraga lagi. Ya. Nah, jadi kurang lebih 63 cabang olahraga, di mana PAPSI juga sudah melebur jadi 3 bagian. Nah, jadi saya pikir kembali ke program kerja KONI tadi, memang peserta itu kita, tapi kita tidak bisa juga lepas daripada elemen olahraga itu. Oke, mungkin jadi penasaran juga ya, maksudnya yang nonton barangkali. Artinya tetap ada jaminan ya saat menjadi atlet walaupun belum berprestasi. Jaminannya kalau katakanlah kalau saya bekerja di media, saya dapat gaji. Kalau mereka jadi atlet, apakah mereka dapat penghasilan? Jadi pada saat perekrutan atlet ke tangan kita di KONI, itu sudah dapat. Bulanan sudah pasti dapat. Okay. Kalau KONI provinsi 3 juta ya mungkin mudah-mudahan bisa sama kita. Sebelumnya berapa? Kalau tahun-tahun sebelumnya? Sebelumnya mungkin sama lah. Memang segitu sama. Ya? Memang ada standar memang. Jadi insentif itu yang disertifikasi. Tapi kalau sudah TC mandiri minimal tuh 6 bulan kita satu gedung. Nah, di situ kita satu rumah itu. Ya, karantina. Sudah karantina, penjagaan, tidak boleh lagi ini, tidak boleh lagi ini. Semua harus lebih teratur, lebih ketat. Nah, gitu. Oke. Dari masa desentralisasi itu apakah atlet yang direkrut ini sudah harus melepaskan pekerjaan lainnya? Ya, kita kan bicara ke instansi. Biar dilepas. Mau tidak mau harus ikut bela kita kontingen daerah, kepentingan daerah. Termasuk itu perusahaan swasta? Ya wajib lah Mas. Kalau tidak ada kalau wajib ya mau apa dia bikin? Tapi swasta kan profit Bang. Sekarang begini, bicara profit, kamu nggak cari makan di mana? Itu aja di kasar juga nih kan ibaratnya kan bahasanya kan. Pernah nggak ada yela-yela? Nggak ada lah. Saya pikir itulah saya bilang, alhamdulillah dinamika masyarakat kita ini kalau bicara olahraga tuh masih tinggi. Masih tinggi. Dan gengsinya kita untuk menjadi juara tuh tinggi. Nah ini saya bilang tadi, makanya dengan program kita juga membangun komunikasi ke berbagai perusahaan, termasuk program CSR segala macam dilakukan dengan teman-teman bidang hubungan antar lembaga dan kesejahteraan pelaku olahraga tadi. Saya pikir sudah ada kabar bahwasannya ada beberapa perusahaan yang siap MOU ya. Jadi mau itu BUMD, BUMN, ya alhamdulillah. Saya bilang bukti kita membangun komunikasi selama ini. Mungkin saya pikir 5 sampai 10 tahun ke belakang memang keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini mungkin perusahaan apa segala macam memang tidak tersambung baik. Artinya tidak membuka. Ya kita harus bicara apa sih yang kamu dapat ketika kamu jadi, bisa contoh bapak angkat atlet misalnya ya kan. Nah, jadi apa sih yang kamu dapat perusahaan ini? Bukan tidak hanya spanduk saja tunjuk, itu tidak. Apa biasanya apa yang mereka? Nah makanya ada terobosan baru. Mungkin ya semacam Bang Kaltim Tara ya, misalnya bekerja sama dengan beliau, teman-teman di sana. Artinya kami nanti satu kontingen kami itu ya mungkin kurang lebih hampir 1.200 orang. Samarinda untuk Porprov ya. Iya tahun dulu. Tapi kalau dari sekarang kita canangkan misalnya ATM bersama misalnya, bentuknya BPD atau dalam lebih cantik. Itu pernah saya terapkan di Borneo dulu. Ya. Jadi penonton pakai ATM bergambar Borneo, ramai itu, dengan deposit 100.000 sudah bisa pakai ATM itu. Oke. Ngomong-ngomong soal kesejahteraan pelaku olahraga, apakah OB-nya KONI Samarinda termasuk yang diperjuangkan? Saya pikir sudah include di situ. Makanya itu sudah masuk kategori pelaku olahraga. Sudah semua. Makanya 2,5% dari APBD itu bukan untuk KONI sebenarnya. Anggaplah 3 triliun. Sekarang keluar sampai 30 miliar misalnya. Itu bukan kita saja. Ada di Stabilitas, ada di Spora, ya kan? Ada teman-teman di olahraga kesenian, bahkan PWI loh. Kan ada pekan olahraga wartawan tuh. Ya kan? Bisa itu. Masuk ke situ juga ya, posnya. Posnya. Jadi
Saya pikir itu tadi, maka saya berharap raperda yang akan kita lahirkan ini tidak usah terlalu banyak ngalur ngidul lah. Dari 114 pasal itu, 2 pasal itu memang saya harapkan hadir untuk kita semua. Apa itu? Yang itu pertama terkait tentang kesejahteraan atlet dan olahraga, pelaku olahraga, termasuk jumlah nominal bonus, dan yang kedua 2,5%. Di bawah 2,5% oke, nggak masalah. Sleman bos, mohon maaf, hampir 3 triliun, dia 2%. Ayo, gila nggak? Besar lah itu. Bukan masalah besarnya, perbandingan Sleman sama kita di sini loh. Maaf ya, di sana itu gudeg, makanan, PAD-nya. Nah. Kita di sini bos. Jadi bukan, maaf nih, melalui kesempatan ini saya bukan bicara ya. Ayo, daripada kita ngalur ngidul, karena olahraga itu bisa mempersatukan semua elemen. Ya. Olahraga itu bisa membuat kita bicara banyak. Oke. Olahraga itu bisa kita bicara, ya bilang orang kita sini pujungan. Pujungan tuh apa? Apa ya? Apa sih? Gayaan gitu lah. Pemboalan. Pemboalan bilang orang itu kan. Oh, Samarinda juara. Tapi harus putra daerah. Nah, Kalau mutasi atlet nanti dulu. sebentar dulu. Ini jadi pertanyaan menarik, tapi nanti bakal kita bahas di episode selanjutnya.